Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Useri. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit materi bakteriologi. Oke, pengertian dari bakteri sendiri, bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri. Bakteri juga merupakan makhluk hidup yang uniseluler. Nah, bakteri ini adalah bagian dari mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk-makhluk hidup yang berukuran mikroorganisme. Nah, mikrobiologi juga mengkaji, selain bakteri juga mengkaji tentang virus, fungi, protozoa. Adapun struktur bakteri di sini ada struktur eksternal dan struktur internal. Terlihat pada gambar. Sebagai contoh kita bisa lihat, nah dalam struktur eksternal ini terdapat glukokalis, flagella, filamen aksial, fimbria, pili, dan dinding sel. Nah, adapun di struktur internal sel bakteri itu terdapat membran plasma dan ribosom. Baik, selanjutnya yaitu morfologi bakteri. Morfologi bakteri ini ada 3, yaitu adalah dalam bentuk bulat, dalam bentuk batang, dan juga dalam bentuk spiral. Contoh-contoh dari bentuk batang itu ada monococcus, diplodocus, staphylococcus, streptococcus, dan sarkina dan tetracoccus. Adapun dari bentuk-bentuk basil itu ada monobasil, ada diplobasil, dan streptobasil. Dan terakhir yaitu bentuk spiral, ada bentuknya yang spiral, ada vibrio dan sprioseta. Nah, dalam gambar ini adalah contoh bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya reproduksi bakteri. Nah, di sini reproduksi bakteri ini terdapat 2 reproduksi. Ada reproduksi genetik dan ada pembelahan biner. Nah, ini adalah contoh-contohnya bagaimana proses reproduksi bakteri tergambar dalam gambar di bawah ini. Oke, reproduksi bakteri ada dalam rekombinasi genetik itu ada terbagi 3. Teman-teman, ada transformasi, ada transduksi, ada juga konjugasi. Transformasi itu apa sih? Oh iya, transformasi itu adalah perpindahan materi genetik yang berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Oh iya, ada juga transduksi nih. Transduksi adalah perpindahan bakteri genetik ke bakteri lain dan perantara virus. Oh, yang terakhir ada konjugasi. Konjugasi adalah bergabungnya 2 bakteri plus dan min dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Oh, selain dari rekombinasi genetik ini, ada juga pembelahan biner. Pembelahan biner ini menurut mitosis atau pada sel eukaryot. Bedanya itu pembelahan biner pada sel bakteri tidak melibatkan serabut, spindle, dan kromosom. Ada terdapat 3 fase pada reproduksi pembelahan biner ini. Ada fase pertama yaitu sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Ada juga fase kedua, tumbuhannya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Dan terakhir ada fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Nah, banyak peranan bakteri dalam kehidupan. Ada bakteri yang menguntungkan bagi pengurai. Nah, seperti apa sih bakteri yang menguntungkan ini? Bakteri ini contohnya itu bakteri sapropofit yang menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati, serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2 atau gas amonia. Nah, contohnya itu adalah bakteri Ethanoba coli di kehidupan kolon usus manusia. Berfungsi membantu membusukkan sisa-sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Nah, ada juga bakteri yang merugikan nih, bakteri perusak makanan. Mereka mengubah makanan dan mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa toksin atau racun. Racun tersebut berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini yang menghasilkan racun botulinum seringkali terdapat pada makanan kalengan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bakteri merupakan organisme yang paling banyak, jumlahnya terbesar luas dibandingkan makhluk hidup yang lainnya.
Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri dan struktur tambahan, yaitu kapsul, flagellum, pilum, fibria, kromosom, pakula gas, dan endospora. Bentuk dasar dari bakteri tersendiri ada yang berbentuk bulat atau kokus, ada yang bentuk basil atau bentuk spiral atau spirilia, serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut menjadi kokobasil. Peranan bakteri yang menguntungkan antara lain sangat berperan dalam mineralisasi di alam. Dengan cara ini bakteri membersihkan dunia dari sampah-sampah organik, menghasilkan vitamin yang berguna bagi tubuh, vitamin K, dan membuat antibiotika. Sebaliknya, terdapat beberapa bakteri yang merugikan. Contohnya adalah bakteri perusak makanan yang menghasilkan racun seperti botulinum. Nah, ini referensi yang saya pakai. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.